Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil analisis kami mengenai kata resiko dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Sebelum kita menjelaskan, pahami dulu pasal-pasal yang akan saya jelaskan. Ini adalah pasal-pasalnya. Dapat kita lihat bersama-sama pada bab 3, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Ini adalah pasal-pasal yang akan saya analisis, yaitu bagian ke-1 pasal 6 huruf A, bagian kedua paragraf 1 umum pasal 7 ayat 1, dan selanjutnya pasal 7 ayat 2. Di sini saya akan menganalisis 5 pasal yang berkaitan dengan kata risiko. Yang pertama, pasal 6 yang berbunyi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A meliputi A. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan analisis kelompok kami, pasal ini membahas mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang mana penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Sebelumnya, mengenai perizinan telah diatur pada UU PLH atau Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 36 mengenai perizinan. Berdasarkan situs Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat kita lihat risiko selanjutnya dapat kita lihat pada bagian kedua, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Penerapannya ini dapat kita lihat pada pasal 7. Kata risiko berikutnya terdapat dalam pasal 7 ayat 5 huruf E yang tertulis risiko volatilitas, yang dimana dalam pasal ini membahas tentang penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, dan sebagaimana tertulis dalam pasal 7 ayat 5 huruf E yang tertulis risiko volatilitas, yang dimana di sini arti dari kata risiko volatilitas ini mengacu pada pasar keuangan, yang dimana dalam pasar keuangan yang mempunyai volatilitas yang tinggi maka dapat menyebabkan risiko yang besar yang diakibatkan dari transaksi dalam jumlah besar. Selanjutnya dalam pasal 7 ayat 7 tertulis berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan ditetapkan menjadi 3. Analisisnya dalam pasal 7 ayat 7 ini membahas tentang kesimpulan dari pasal 7 ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 yang menetapkan tingkat risiko yang dibagi ke dalam 3. Yang pertama, dalam pasal 7 ayat 7 huruf A tertulis risiko kegiatan usaha berisiko rendah. Analisisnya dalam pasal 7 ayat 7 huruf A ini membahas tentang tingkatan risiko yang dimana memiliki skala yang rendah
setelah dipelajari dari pasal 7 ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Pasal 7 ayat 7 huruf B tertulis kegiatan usaha berisiko menengah. Analisisnya, dalam pasal 7 ayat 7 huruf B ini membahas tentang tingkatan risiko skala menengah dari huruf A setelah dipelajari dari pasal 7 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, dan ayat 6. Dan yang terakhir, dalam pasal 7 ayat 7 huruf C tertulis kegiatan usaha berisiko tinggi. Analisisnya, dalam pasal 7 ayat 7 huruf C ini membahas tentang tingkatan risiko skala tertinggi dari huruf A dan B setelah dipelajari dari pasal 7 ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6.